saya akan menyampaikan kitab Nuzhatul Muttaqin, syarah daripada Riyadhus Shalihin, tentang babu alamati hubbillahi ta'ala lil abdi. Bab tentang tanda-tanda cintanya Allah kepada seorang hamba. Wal hathu 'ala takhalluq biha, dan perintah untuk berakhlak dengan akhlak tersebut, was-sa'yu fi tahsiliha, dan berusaha meraih untuk mendapatkan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu tartibul kitab, urutan daripada penyusunan kitab Riyadhus Shalihin diawali dengan ayat Al-Qur'an. Kemudian dilanjutkan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi masih sama menulisnya dengan kitab At-Tibyan, sama. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, qala Allah taala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang pertama diambil dari ayat Al-Quran didahulukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah, jikalau kalian tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi yang pertama, ciri-ciri orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah atau mengikuti hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sunnah at-tariqah, cara kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadis, as-sunnah bisa bermakna al-hadis. Dikatakan ma usnida ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khilqiyatin aw khuluqiyyah. Itu hadis. Jadi semua yang disandarkan kepada baginda Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan. Jadi hadis itu tidak hanya perbuatan Rasulullah saja, tapi juga berupa perbuatan. Wah, ini nggak pernah dilakukan Rasulullah, bid'ah. Tidak semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah bid'ah. Puasa 9 di bulan Muharram itu Rasulullah nggak pernah melakukannya, tapi Rasulullah perintahkan sunnah qauli. Beliau mengatakan ketika tanggal 10 melihat orang-orang Yahudi berpuasa, kenapa kalian berpuasa? Hadza yaum najallahu bihi Musa, ini hari Allah selamatkan Nabi Musa min Fir'aun, daripada perjalanan Fir'aun. Kata Rasulullah dalam hadis lain, seandainya tahun depan saya hidup, saya akan melakukan itu. Di puasa di tanggal 9 untuk menyelisih orang ahlul kitab. Maka nggak nyampe tahun depan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunnah enggak? Rasulullah mengerjakan enggak? Belum sempat. Itu namanya sunnah juga. Sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah taqririyah. Ketetapan boleh perkara ketika pada masa Rasulullah tidak dilarang, tapi Rasul tidak menyuruh juga, tidak melarang, tidak menyuruh. Itu namanya takrir, ketetapan. Misalkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke salah seorang sahabat, dijamu Rasulullah tuh apa? Biawak. Dijamu karena orang sana ya, kebiasaan daerah tersebut makan itu. Rasulullah tidak makan. Apakah lantas haram? Tidak. Ya, enggak haram. Mereka makan dibiarkan oleh Rasulullah. Dibiarkan itu bukan berarti menunjukkan Rasulullah mengharamkannya.
Artinya apa? Boleh. Nah, maka tidak semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah bid'ah. Sekarang kan banyak ini enggak dilakukan oleh Rasulullah bid'ah. Jam'ul mushaf, mengumpul mushaf itu menjadi lembaran, itu bukan pada masa Rasulullah. Ketika itu diusulkan, ya, masa Khalifah ketika itu Umar bin Khattab usul kepada sahabat Abu Bakar Siddiq, bagaimana seandainya Quran ini kita bukukan, karena dalam perang Yamamah banyak para penghafal Quran pada meninggal. Apa kata sahabat Abu Bakar Siddiq? Kaifa af'aluhu lam yasna'hu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana bisa aku lakukan sebuah perkara yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ngomongnya begitu tuh. Ya. Nanti ada Ubay bin Ka'ab juga ngomong begitu juga. Kaifa asna'uhu, kaifa af'aluhu lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana aku mau lakukan itu sedangkan Rasulullah enggak pernah melakukan itu. Tapi ketika beliau berpikir banyak maslahatnya, akhirnya dilakukan itu sampai sekarang mushaf terjaga. Jadi tidak semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah adalah bid'ah. Karena as-sunnah itu dikatakan semua perkataan Rasulullah, perbuatan, ketetapan, sifat-sifatnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah juga bagian daripada sunnah-sunnah. Maka yang pertama ikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau makan, mau tidur, mau ke masjid, berjalannya Rasulullah dan sebagainya. Maka dan Rasulullah pun berakhlak, beradab juga sesuai dengan Al-Qur'an. Ya, Sayyidah Aisyah mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuluqul Qur'an. Akhlaknya baginda Rasulullah adalah Al-Qur'an. Dan Rasulullah perbuatannya ini atas bimbingan Allah. Dikatakan wa ma yantiqu 'anil hawa il huwa illa wahyun yuha. Ya, yang Rasulullah ucapkan itu atas bimbingan Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa, beliau berbicara bukan berdasarkan hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Jadi hadis juga wahyu dari Allah. Dikatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Itu tidak hanya kepada Quran saja, tapi juga kepada hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka nanti ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Ya, itu jenis-jenis hadis yang untuk kita pelajari daripada ilmu hadis, ya, untuk mengetahui mana hadis yang sahih, mana hadis yang tidak sahih. Bagaimana pendapat ulama tentang hadis yang dhaif? Boleh enggak hadis dhaif diamalkan? Mayoritas ulama mengatakan boleh mengerjakan hadis dhaif, ya, fi fadailil a'mal. Ya, untuk kita berusaha melakukan amal kebajikan. Ya. Fadailul a'mal, misalkan salat, tambah semangat sedekahnya, ini namanya fadailul a'mal. Bukan fil halali wal haram. Jadi hadis dhaif tidak boleh digunakan dalam urusan perkara hukum, halal ataupun haram. Au fi masailil i'tiqad. Tidak boleh hadis dhaif digunakan dalam masalah akidah. Tapi para ulama, mayoritas ulama mengatakan boleh beramal dengan hadis dhaif dalam fadailil a'mal, fi fadailil a'mal. Maka ikhwah daripada jamaah tabligh punya kitab namanya kitab Fadailul A'mal yang mereka baca. Walaupun ada hadis dhaif masih diperbolehkan oleh para ulama. Contoh hadis tentang basuh muka setelah doa. Ya, Imam Nawawi sunnah. Walaupun hadisnya dhaif, li fadail. Hadis dhaif itu bukan berarti hadis. Bedakan hadis dhaif dengan hadis maudhu. Hadis maudhu itu hadis palsu yang memang Rasulullah tidak mengucapkan itu. Maka disyaratkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani syurut al-amalu bi ahadits ad-dha'ifah. Ada syarat-syarat beramal dengan hadis dhaif. Yang pertama, alla yakuna du'fan syadidan. Hadisnya tidak lemah sekali. Tidak hadis munkar. Ya. Kemudian alla yakuna 'inda amal bihi thubutahu. Beramal kita tidak yakin, tapi masih ada, tidak mengatakan ini adalah untuk ihtiyat.
Tidak yakin bahwasannya ini dari Rasulullah, tapi masih ada kemungkinan. Ya, kita jaga-jaga, namanya alla ya'taqid 'inda amal bihi thubutahu. Ya. Kemudian ayyandarija tahta aslin ma'mulin bihi. Hadis ini masih terpayungi dengan hadis yang lain. Contohnya, agar orang rajin sedekah. Apapun balasannya, tapi masih ada perkara tentang sedekah. Kayak orang misalkan, ya, hadis tentang zikir misalkan. Dan zikir asalnya sudah ada zikir. Tentang puasa, hadisnya sudah ada tentang puasa. Masih terpayungi dengan hadis-hadis yang lain, dengan hadis-hadis atau ayat Al-Quran yang masih umum. Ayyan dari tahta aslin ma'mulin bihi. Ini tentang hadis dhaif. Jadi, bolehkah kita beramal dengan hadis dhaif? Boleh. Selagi bukan dalam masalah-masalah akidah. Yang kedua, tidak dalam hukum. Tak boleh. Tentang hukum. Halal atau haram. Dalilnya dengan hadis dhaif. Tidak. Ya. Kalau fadhailul a'mal boleh. Silakan. Ya. Agar kita semangat dalam ibadah, meninggalkan maksiat. Maka ada kitab Targhib wa Tarhib. Ini tentang hadis. Jadi salah satu ciri orang yang dicintai oleh Allah adalah mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu وإليه قال وعن أبي هريرة رضي عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini ciri hadis qudsi. Ciri-ciri hadis qudsi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala. Hadis qudsi. Hadis qudsi itu tidak seperti Quran, berbeda. Ya, lafadznya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada perkataan qala Allah taala. Ya. Hukumnya berbeda dengan Quran. Ya. Hadits qudsi bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif. Ya, hadits qudsi ya. Kalau Quran mutawatir semua. Mutawatir itu sudah tidak mungkin orang untuk mendustakan itu. Ya, dari sisi jalur hadits qudsinya, jalur sanadnya ya. Jalur sanadnya daripada hadits qudsi bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif. Nah, ini kalau belajar ilmu hadis, apa itu sahih, itu hasan, apa itu dhaif. Ya, itu nanti dipelajari dalam ilmu mustalahul hadis. Ya, itu. Kebetulan ya, saya dosen di ilmu hadis. Ya, ilmu hadis, mustalahul hadis, dan ilmu takhrij, dan ilmu jarh wa ta'dil. Ya, itu. Jadi itu hadis Rasulullah. Ya. Dikatakan man adali waliyan. Kata Allah Subhanahu wa taala, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa man adali, ya, bermusuhan, ya, ada li waliyan. Barang siapa yang menyakiti, memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, faqad adzantuhu bil harb. Aku izinkan orang yang memerangi, memusuhi wali-wali Allah untuk diperangi. Man huwal waliyu? Al-waliyu wa al-qurbu. Orang yang dekat kepada Allah namanya wali. Ya.
Kalau jangan dibilang wali, yang penting punya kehebatan dah. Ya, bukan itu wali, bisa kebal dibacok, terbang. Ya, apalagi ditembak kebal, ya bisa terbang jalan di atas air dah. Al-waliyu huwa al-qurbu, yang dekat. Wal waliyu wal qaribu minallah, orang yang dekat kepada Allah. Litaqarrubihi ilaihi bintithali awamirihi wajtinabi nawahihi. Kenapa? Karena kedekatan orang tersebut kepada Allah dengan selalu melaksanakan perintah dan mengerjakan dan meninggalkan larangan. Mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Hati-hati sama orang yang taat. Hati-hati sama orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu hati kita dengki, iri, hasad, lisan kita menjelek-jelekkan, bahkan melukai orang-orang yang dekat kepada Allah. Hati-hati. Li'anna damuhum masmumun. Kenapa? Karena darah mereka itu beracun. Artinya kalau kita minum racun, kita lah yang kena sendiri. Kalau kita menyakiti ulama, maka hati-hati. Sekarang sudah, ya, jangan sampai kita lihat apalagi habaib dzurriyyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, keturunan baginda Rasulullah. Ya, bagaimana kalau seandainya cucunya Rasulullah diganggu? Kita bagaimana rasanya kalau kita punya cucu diganggu? Ya bela. Ini bagaimana kalau cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi ya, itu apalagi ya. Maka dikatakan al-waliyu wa al-qaribu minallah. Wali itu orang yang dekat kepada Allah. Litaqarrubihi ilaih, karena dekatnya kepada Allah bimtithali awamiri, dengan mengerjakan perintahnya, wajtinabi nawahi, dan meninggalkan larangannya. Wa huwal mu'minul muttaqi, dia adalah orang yang beriman dan bertakwa. Wali beriman dan bertakwa. Jadi kalau ada orang bisa terbang, bisa apa, al-wali itu yang dekat pada Allah. Kayak kita ibadah, walaupun enggak kebal, walaupun jatuh sakit, kalau dia rajin ibadah, itu wali Allah. Ya. Maka dikatakan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak akan takut, tidak pernah bersedih. Ya. Alladzi, siapa mereka? Alladzina amanu. Mereka adalah orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi itu namanya wali. Ya. Jadi jangan pernah takjub dengan kekebalan seseorang, kekuatan seseorang, bisa terbang, bisa mengetahui apa dan sebagainya. Karena perintah Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makin dia dekat kepada Allah, makin dekat dia dengan ibadah. Maka disebutkan fadhkuruni azkurkum, fadhkuruni fi ta'ati azkurkum, ya, fi ni'mati. Ya. Ingatlah kepada Allah. Orang yang ingat Allah pasti akan taat. Fadhkuruni fi ta'ati. Itu orang-orang yang ahli ibadah, salat 5 waktu. Hati-hati sama orang yang rajin ibadah, yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang mengganggu wali-wali Allah Subhanahu wa taala, aku izinkan untuk memerangi orang tersebut. Siapa yang memerangi Allah Subhanahu wa taala, musuh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka hati-hati kita ini, lisan kita, daripada mencela, menyakiti para ulama. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, dan tidaklah mendekat kepadaku seorang hamba dengan sesuatu yang lebih aku cintai, ya, daripada perkara mimma aftaradtu alaih, daripada perkara-perkara yang aku wajibkan. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah, dan terus seorang hamba
mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan perkara-perkara yang disunnah, yang sunnah hatta uhibba, sehingga aku mencintainya. Jadi ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengerjakan perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara yang sunnah. Wa anna mahabbatallah tahsulu bi ada'il faraid wa tatadha'afu bi ada'in nawafil. Wa anna ada'al faraid muqaddamun ala ada'in nawafil. Jadi cinta Allah bisa diraih yang pertama adalah dengan mengerjakan perintah Allah. Kalau perintah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa, wajib. Jangan tinggalkan sholat. Kalau ada orang ya ingin dicintai oleh Allah, maka jangan tinggalkan perintah-perintah Allah yang wajib. Makin ditambah lagi kecintaan Allah kepada seorang hamba tersebut. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Ditambah lagi dengan qiyamul lail, ditambah lagi dengan amalan-amalan sunnah, maka dia termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaku cinta kepada Allah, maka kerjakan yang wajib dan kerjakan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna ada'al faraid muqaddam ala ada'in nawafil. Mengerjakan perintah lebih utama daripada mengerjakan yang sunnah. Ini ada orang ya salat Idul Adha, Idul Fitri datang. Ya, giran salat Jumat enggak datang. Mana lebih wajib? Jumat wajib. Tapi ramehan mana? Idul Fitri, Idul Adha. Ada orang bangun qiyamul lail, dari jam 2, dari jam 1 udah bangun. Jelang subuh tidur. Subuhnya kebablasan. Anna ada'al faraid muqaddamun ala ada'in nawafil. Mengerjakan perintah lebih utama daripada mengerjakan yang sunnah. Yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Harus tahu perkara mana yang wajib, mana yang sunnah. Yang wajib jangan ditinggalkan. Yang sunnah kerjakan. Kerjakan agar kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku dan apabila aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka aku akan menjadi pendengarannya. Kata Allah, maka aku akan menjadi pendengarannya, ya. Alladhi yasma'u bih, yang dia mendengar darinya. Ini bukan berarti Allah jadi pendengarannya. Maksudnya apa di sini? Ini kalau orang wahidatul wujud, Allah bersemayam pada diri orang, enggak gitu. Apa maksudnya? Dikatakan wa ma'na kuntu sam'ahu wa ma atfu alaihi, ay kuntu hafizan li sam'i. Kata Allah, aku akan menjaga pendengarannya. Yang dijaga pendengarannya. Ya. Hafizan li sam'ihi wa jawarihi min ay yasta'milaha fi ghairi ta'atillah. Jadi kalau Allah sudah cinta, maka pendengarannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mendengarkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga nih. Dengarnya Quran, enggak suka dengar musik, ya, enggak suka dengar yang memang membuat hatinya lalai. Dijaga telinganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah Allah cinta. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan Allah menjadi penglihatannya, yang dimana dia melihat dengan penglihatannya. Allah jadi penglihatan. Apa maksudnya Allah menjadi penglihatannya? Kuntu hafizan li basari. Allah menjaga matanya daripada memandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga mana-mana. Daripada melihat maksiat, tontonan-tontonan tidak baik, ya, matanya dipakai untuk baca kitab, untuk baca Quran, ya, untuk melihat para masyayikh, para ulama, para habaib, para guru-guru, matanya dijaga. Ya, itu. Bukan melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya dan aku menjadi tangannya yang digunakan untuk memegang, untuk ya melakukan sesuatu. Dikatakan
Dan aku menjadi tangan, artinya apa? Tangannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Wa rijlahu allati yamshi biha. Aku menjadi kakinya. Ya, jalannya diberkahi oleh Allah, ditunjukkan jangan kemari, jangan ke tempat maksiat. Maka hati-hati. Ya, kalau ada orang dia di PHK dalam satu perusahaan, belum tentu itu buruk baginya. Belum tentu itu buruk baginya. Ada orang nih gajinya, Pak. Gajinya itu sebulan 10 juta ke atas. Ya, itu. Dia rela keluar. Ternyata ketika di luar, ya, dia menghafalkan Quran dan sebagainya. Itu justru Allah menginginkan kebaikan dia pada dirinya. Banyak dia tinggalkan, ada musisi ya diri sendiri dia tinggalkan dunianya. Allah pindahkan kakinya, karena itu salah satu ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga. Innallaha idza ahabba 'abdan hamahu minad dunya. Allah Subhanahu wa taala kalau cinta kepada seorang, Allah jaga dia daripada fitnah dunia. Banyak kan orang-orang yang hijrah, artis-artis yang hijrah, ya itu dia pindah daripada melakukan ya maksiat kepada yang taat. Itu ciri. Oh, apalagi yang dipelajari ilmu agama. Ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Salah satu ciri orang yang cintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah beri pemahaman agama. Ini alhamdulillah. Kita mau nuntut ilmu, ini dalam rangka kita dicintai oleh Allah. Agar menjadi orang yang dicintai oleh Allah, kita memahami perkara-perkara agama. Enggak mungkin kita paham agama kalau kagak ngaji. Maka dikatakan man yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang menginginkan kebaikan dari Allah, yufaqihu fid din, Allah berikan pemahaman agama. Wa in sa'alani, dan apabila orang tersebut meminta kepadaku, ya, a'taituhu, aku akan memberinya. Wala in ista'adzani lau'izanna, kalau dia minta perlindungan aku lindungi. Ya, jadi kalau orang-orang yang dekat pada Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia minta Allah kabulkan. Ya, minta perlindungan Allah lindungi. Masalah tidak mau minta. Ya itu, minta perlindungan. Ya itu. Maka hati-hati dengan doanya orang-orang yang soleh, minta. Kita sama orang-orang yang soleh. Kenapa kita suruh minta sama orang-orang soleh, sama ulama, orang-orang yang dekat kepada Allah? Karena doa mereka terkabul. Ya, datang kita ke tempat kiai, ke tempat ulama yang dekat pada Allah, minta doanya, tolong doakan saya. Boleh tak? Boleh. Kenapa? Karena dikatakan wa idza sa'alani a'taitu. Kalau dia minta kepada Allah, Allah kabulkan permintaannya. Siapa? Tadi dari atas kita orang yang mengerjakan yang dekat kepada Allah dan melakukan yang perintah dan sunnah-sunnah dilakukan. Datang minta air. Baca Fatihah mereka beda baca Fatihah kita. Ada orang kesurupan, kita baca ayat kursi, setannya malah lanjutin ayat kursinya. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Orang kesurupan kita baca. Jinnya malah lanjutin ayat kursi kita. Ya. Ada orang baru melihat kayak Umar bin Khattab nih. Kalau ada jin lewat, setan lewat, lihat Umar udah takut duluan. Saya punya kawan. Jadi kalau orang kesurupan, dia datang doang aja. Kabur. Habib Umar bin Hafid ada cerita ya. Jadi ada orang kesurupan kasih fotonya Habib Umar saja sudah takut setan. Jinnya udah pada takut. Ya, berbeda. Ya, orang alim tuh beda. Ya. Orang alim cuma baca bismillah doang udah khasiat. Kita sampai baca berpuluh-puluh ayat kayak khasiat juga. Dibacain Fatihah, orang alim, Fatihah airnya sembuh. Kita satu Quran baca, nah, beda. Orang yang dekat pada Allah diberikan rahasia. Fa idza sa'alani a'taitu. Apabila dia mohon kepadaku, aku beri. Wala in ista'adzani lau'izanna. Kalau dia minta perlindungan pada Allah, ada lindungi. Nah, ini beda. Ini bergabung dari atas itu, urutan. Ya. Jadi hati-hati dengan orang yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa anhu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza ahabba Allah ta'ala al-'abda nada Jibril, inna Allah ta'ala yuhibbu fulanan fa ahbibhu."
ويحبه جبريل فينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحب أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه ثم توضع له البغضاء في الأرض. Ciri-ciri yang kedua orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang itu dicintai oleh orang-orang penghuni bumi. Dan yang cinta, yang suka adalah orang-orang yang taat. Orang taat cintanya sama orang taat. Nah, biasanya kalau orang maksiat, kalau yang suka orang maksiat. Kalau orang nutup tempat perzinahan, kira-kira yang marah siapa? Yang demen melakukan itu, yang mengambil manfaat daripada perbuatan zina. Kalau ada orang marah khamar diberantas, berarti yang enggak suka itu apa? Siapa? Orang-orang yang suka minum-minuman keras, yang mengambil manfaat daripada minuman keras. Nah, itu. Tapi kalau orang soleh, orang yang dekat pada Allah, yang cintai dia, maka akan dicintai oleh orang-orang yang beriman. Maka dikatakan, "Idza ahabballahu ta'ala al-'abda." Apabila Allah mencintai seorang hamba, yunada Jibrilu. Nada Jibrilu, Allah memanggil malaikat Jibril, dipanggil. Ya Jibril. Ya, dikatakan innallaha ta'ala. Dikatakan innallaha ta'ala yuhibbu fulanan fa ahibbuhu Jibril. Ya, sesungguhnya Allah mencintai fulan di muka bumi ini. Maka cintailah orang tersebut. Fayuhibbu Jibril, maka Jibril mencintai orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dicintai oleh Allah, malaikat Jibril juga mencintainya. Fayunadi fi ahli sama. Kemudian malaikat Jibril memberitahu kepada ahli sama. Ahli sama dikatakan al-malaikah. Ahli sama al-malaikah. Malaikat Jibril kan aminul wahyi, yang membawa wahyu. Sampaikan kepada malaikat-malaikat yang lain, innallaha yuhibbu fulanan fa'hibbuhu. Sesungguhnya Allah cinta kepada di fulan, cintailah dia ini. Wa yuhibbuhu ahlus sama, maka dicintailah orang tersebut yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, penghuni langit pada cinta. Summa yudha'u lahul qabul, kemudian diletakkan kepadanya al-qabul, diterima. Fil ardi, di muka bumi ini. Dikatakan al-ibratu fi mahabbatil insan wa bughduhu innama hiya li ahli al-fadl. Jadi takaran orang dicintai Allah dan dicintai manusia, al-ibratu fi mahabbatil insan wa bughdihi innama huwa li ahli as-salih. Bagaimana ciri orang dicintai manusia atau dibenci manusia? Karena orang yang dibenci manusia dan dibenci Allah, mencintai manusia dan dibenci manusia itu li ahlil fadl. Kita lihat yang cinta sama dia siapa kawan-kawannya, lihat juga. Wala yaqdah fi dzalika karahiyatul fusaq lirrajul salih. Ya, kalau ada orang soleh dibenci orang fasik, itu enggak mengatakan dia dibenci sama Allah, enggak. Jadi kalau ada orang, ya, dikatakan li ahlil fadl, ukurannya orang-orang soleh yang cinta sama dirinya. Ya, kita Habibana Rizik bin Syihab, siapa yang cinta sama dia? Ya, orang-orang yang soleh, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, para ulama, alim ulama. Ya, itu. Kalau yang benci orang-orang yang ada demen salat, yang ada demen ibadah, ya beda lagi. Ya, ceritanya. Ya, itu. Maka lihat siapa yang cinta kepada kita. Maka kita lihat al-mar'u ma'adini khalili. Seseorang itu agamanya tergantung daripada kawannya. Siapa yang dekat?
kepada siapa dia berpihak dan sebagainya. Dan ciri orang dibenci oleh Allah akan dibenci juga oleh orang-orang yang saleh. Perbuatannya dibenci oleh Allah dan orang-orang yang saleh, bahkan penghuni langit pun pada benci. Ya, itu. Wala yaqdah fi dzalika karahiyatul fusaq. Maka tidak mengapa kalau misalkan yang benci orang-orang fasik, orang saleh dia dibenci orang fasik, tidak ada masalah. Wa hubbuhum lil fasiqin amsaluhum fal mu'min yanzuru bi nurillah wa yuhibbu man ahabba Allah. Orang beriman itu mencintai orang yang mencintai Allah. Maka doa kita dikatakan Allahumma inna nas'aluka hubbak. Ya Allah, aku mohon cinta kepadamu. Wa hubbu Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubbu man yuhibb. Ya, dan mencintai orang-orang yang mencintai engkau. Ya, dikatakan Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Dan berikanlah kami melakukan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu doa kita. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Jadi amal-amalan yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri yang kedua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dicintai oleh orang-orang yang saleh, dicintai oleh orang-orang yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ba'atha rajulan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin. Dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya baginda Rasulullah pernah mengutus seseorang fi sariyah. Sariyah itu peperangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah, namanya sariyatun. Kalau ghazwah, peperangan yang Rasulullah hadir dalam peperangan tersebut namanya ghazwatun. Kalau sariyah, peperangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah namanya apa? Sariyatun. Ba'atha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan. Rasulullah mengutus seseorang dalam peperangan. Fakana yaqra'u li ashabihi fi salatihim. Ya. Orang tersebut ketika dalam peperangan, artinya ya perjalanan, entah itu lagi istirahat dan sebagainya, mimpin salat. Ini orang tersebut mimpin salat. Fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Setiap salat selalu ditutup dengan baca Al-Ikhlas. Salat baca surat, baca Al-Ikhlas. Rakaat kedua baca surat, baca Al-Ikhlas lagi. Ya. Baca apa? Al-Ikhlas. Falamma raja'u dzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika selesai peperangan, ya kan ada perjalanan, kemudian istirahat, kemudian salat nih, yang imamin salat tadi yang itu Rasulullah jadi imam. Setiap habis imam, habis baca Fatihah, baca surat, baca Al-Ikhlas. Baca Fatihah, baca surat, baca Al-Ikhlas lagi. Al-Ikhlas dibaca terus. Al-Ikhlas lagi. Falamma raja'u, ketika balik kembali mengadu ke Rasulullah. Kan Rasulullah enggak ikut peperangan tersebut ya. Namanya sariyah. Peperangan yang tidak dihadiri oleh Rasulullah namanya sariyah. Faraja'u dzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakanlah kejadian yang terjadi. Ya, faqala saluhu. Ya, tanya dia tadi. Jadi kata Rasulullah, bahkan Rasulullah suruh nanya, ya tanya aja sama yang tadi jadi imam salat. Li ayyi syai'in yasta'u dzalika. Kenapa dia baca Al-Ikhlas terus? Tanya. Ya, jadi kalau ada sesuatu tanya. Jangan langsung gitu, oh, enggak boleh ini bid'ah Anda. Datang ke Rasulullah, sekarang tanya sama orang tersebut, apa motif dia melakukan itu? Apa alasannya orang tersebut baca Al-Ikhlas terus setiap rakaat? Setiap rakaat baca Al-Ikhlas. Kita sholat tarawih baca Al-Ikhlas sebelum kayak enggak ada surat yang lain aja. Jangan begitu. Tanya dulu. Ya, itu. Jadi ada alasannya. Falamma raja'u dzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala saluhu, tanya. Kalian tanya orang tersebut, li ayyi syai'in yasna'u dzalika, kenapa dia melakukan hal demikian? Fasa'aluhu, maka sahabat yang lain bertanya kepada orang tersebut. Faqala, dan berkata, li'annaha sifatur rahmah.
Karena dalam surat Al-Ikhlas ada sifat Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan. Fa ana uhibbu an aqra biha. Aku cinta, suka baca surat tersebut karena di dalamnya ada sifatur Rahman. Ya, lianna sifatur Rahman. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Rasulullah bersabda, akhbiruhu, kasih tahu sama orang tersebut yang tadi baca surat, baca Fatihah, baca Al-Ikhlas, annallaha ta'ala yuhibbu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Nah, hati-hati. Kalau kita demen baca Al-Ikhlas pengen buru-buru. Kita baca Al-Ikhlas bukan karena motifnya sifatur Rahman, ya, baca panjang-panjang Anda. Ditanya, maka Rasul tanya kalau dia niatnya buat buru-buru, ya beda lagi jawabannya. Li'annaha sifatur Rahman. Jadi nggak boleh kita ujuk-ujuk itu langsung nyalain, nggak tanya. Ya, jadi pentingnya kita bertanya kepada orang yang melakukan perbuatan kenapa begitu. Ada orang puasa, sholat, habis sholat asar misalkan. Jangan dimarahi dulu, tanya kenapa sholat habis asar. Oh saya qadha, ya beda lagi ceritanya. Kalau saya sholat qobliyah ya salah. Nggak ada sholat qobliyah, sholat ba'diyah pada asar nggak ada. Tapi tanya dulu sholat apa nanti. Jangan tunjuk-tunjuk nggak ada sholat ba'diyah. Imam sholat ba'diyah siapa? Ya kan beda. Ba'da subuh tanya dulu dia sholat apa. Kalau qadha nggak ada masalah. Ya itu. Jadi perkara sesuatu itu jangan langsung kita tanya dulu, klarifikasi, tanya ini ngapain begitu. Sampai Rasulullah begitu tanya sama orang yang telah dibaca Al-Ikhlas terus, kenapa motifnya demikian? Kita habis sholat bacanya Al-Ikhlas. Ya, baca ini Al-Ikhlas. Ini tiap rakaat, bukan di rakaat terakhir. Tiap rakaat baca Al-Ikhlas. Ya, itu. Apa kata Rasulullah? Akhbiruhu, kasih tahu tuh sama orang tadi. Ya, karena dia baca punya motifnya agar karena dalamnya ada sifat Allah, dia suka mendengarkan sifat-sifat Allah. Fa akhbiruhu annallaha yuhibbah. Kasih tahu sesungguhnya Allah mencintai. Annallaha ta'ala yuhibbu, sesungguhnya Allah mencintai dirinya. Jadi tanda-tanda orang cinta kepada Allah, dia menyukai sifat-sifat Allah, baca ayat kursi, baca ayat-ayat dalamnya ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya banyak sekali dalam hadis-hadis yang lain dikatakan innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah faman radiya falahu ridha. Dan ciri juga termasuk ciri-ciri orang yang cintai oleh Allah adalah, ya, sesungguhnya Allah apabila cinta kepada seorang hamba, Allah uji. Ya, Allah uji. Kalau dia redha dengan ujian Allah, ya bisa melewati ujian Allah dengan tetap selalu bersabar dan bersyukur, ya, maka dia termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Wa asyadun nasi bala'an al-anbiya tsumma al-amsal fal amsal. Orang yang paling dicintai oleh Allah orang yang paling banyak ujiannya. Ya, kita baru DPHK, baru enggak punya duit, nah jangan langsung kita putus asa merasa diri kita dihinakan oleh Allah. Allah lagi uji kita. Ciri orang dicintai oleh Allah adalah diuji. Ya, itu. Ahasiban nasu ayatraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun, itu ciri. Ya. Dan ujian ini tidak selalu yang enggak enak. Ujian tidak selalu yang tidak enak. Pikir kita ujian yang enak aja. Punya istri cantik aja ujian. Ya, kaya aja ujian. Ya, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Jadi orang diuji dengan apa? Dengan kenikmatan, dengan kemuliaan. Jangan dianggap ini kemuliaan dari Allah. Tidak, ini ujian. Susah, nggak punya rezeki juga ujian. Jadi kaya, susah, senang itu ujian dari Allah. Tinggal bagaimana dia mengaplikasikan apa? Melakukan hal-hal terhadap ujian Allah. Apa yang dia lakukan? Cuma dua, salah satunya. Kalau nikmat dia syukur, kalau ujian ya sabar. Udah itu aja.
ya, syukur dan sabar. Ya, kemudian idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malah. Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka dikatakan ista'malahu. Allah pakai. Bagaimana cara Allah pakainya? Ya, qala yaftahu lahu amalan salihan baina yaday mautih hatta yarda man haulah. Kalau ada orang, ya, ciri orang yang matinya husnul khatimah, di akhir hayatnya itu dia taat, rajin ibadah. Dulunya ahli maksiat, ketika mau meninggal, seminggu mau meninggal rajin ke masjid, rajin zikir. Itu artinya Allah menginginkan kebaikan kepada dirinya. Yaftah lahu amalan salihan qabla mautih. Maka bersyukur yang begini. Maka orang yang ada siling akan ridho, masya Allah, ini orang mati cakep banget. Ya, padahal dulunya ahli maksiat, padahal dulunya bejat banget, tapi matinya dalam keadaan taat. Seminggu, bahkan 2 hari, 3 hari menjelang akhir-akhir wafatnya, dia sholat tengah malam dan mati dalam keadaan sujud di dalam sholat malamnya. Masya Allah. Ya. Jadi banyak kita tidak tahu di mana kita. Mudah-mudahan kita bisa termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lakukan, tinggalkan perkara yang wajib. Ya, tambah lagi agar semakin dicintai Allah dengan mengerjakan yang sunnah. Ya. Kemudian mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, ya, kemudian bersabar dan bersyukur. Katakan lagi, Inna Allah Ta'ala idha haba abdan hamahu minad dunya. Allah jaga kita dari dunia, cintai orang cintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang cintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mendapatkan kebaikan. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar istiqamah dalam menuntut ilmu, agar istiqamah dalam ibadah sampai akhir hayat kita, ditutup dengan perkataan la ilaha illallah